salam kesejahteraan, salam kebebasan. Dari part 1 dan 2, maka kebenaran dari sebuah perkataan Tuhan itu tidak akan merubah nasib sebuah kaum tanpa kaum itu merubah nasibnya sendiri. Kaum itu kan manusia. Salah satu unsur yang dikatakan manusia itu adalah kesadaran Tuhan yang terpeleset, yang terjatuh. Ya seperti itu. Dia kan berpindah-pindah. Dan ketika dia terjatuh, ya itulah manusia. Maka ketika si manusia itu tidak merubahnya sendiri, ya semesta Tuhan tidak akan merubahnya. Karena isi dari takdir manusia itu, nasib manusia itu ya isinya berada di dalam dirinya sendiri. Satu di dalam dua, dua di dalam satu. Ketika ada dua, yang satu ya harus merubah. Maka ketika dia merubahnya ya berubah. Ketika ada dua, ada manusia dan ada Tuhan, yang dipikirkan manusia, yang dirasakan manusia, yang diinginkan manusia, yang dikerjakan oleh si manusia akan selalu diketahui oleh Tuhan, apapun itu. Karena si Tuhan itu singgah di tempat-tempatnya yang kemarin ada di dalam diri manusia sendiri. Atau dengan kata lain, sebenarnya manusia yang belum mengetahui jati dirinya, setiap detik, setiap menit itu selalu menciptakan nasib buat dirinya sendiri tanpa dia ketahui. Ketika kesadaran Tuhan itu memiliki fokus, ya itu manusia. Kalau di kepercayaan Katolik, Tuhan itu berkarya di bumi, ya seperti itu. Sama seperti kita ini berkarya. Aku adalah rahasia manusia dan manusia adalah rahasiaku. Ya muter-muter di situ saja. Bagaimana pikiran berpikir tentang itu, tentang aku adalah rahasia manusia dan manusia adalah rahasiaku. Siapa yang menyimpan rahasia Tuhan? Ya manusia. Muter marai mumet. Dan ketika manusia itu menyimpan rahasia Tuhan, itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri, belum berlaku untuk saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya masih dalam perjalanan mencari, masih belajar. Ya makanya beliau-beliau yang sudah memegang rahasia dari Tuhan, ya sedikit-sedikit ngoceh di sosmed, buat status kayak atau apalah kayak, yang bertujuan itu untuk memancing kan diri kita ini dulu-dulunya sama seperti diri-diri atau saudara-saudara kita yang lain, sama. Dan terkadang cara penyampaian beliau-beliau itu berbeda. Ada yang menurut manusia dikatakan kasar, ada yang menurut manusia dikatakan halus. Nah itu kan sesuai dengan egonya. Egonya ketika manusia itu ada, ya itu yang menjadi bahasa manusianya. Ada kasar dan ada halus. Sebenarnya kekasaran itu bukan bertujuan untuk menyakiti, bukan bertujuan untuk
menghina, menjelek-jelekkan, atau apalah yang menurut manusia itu buruk. Hanya mengingatkan saja, hanya seperti itu. Karena beliau-beliau juga tahu siapa yang dia ingatkan dan siapa dirinya sendiri, dan siapa seperti apa beliau itu sebelumnya dan sesudahnya. Ya sama sama. Makanya setiap manusia yang menyimpan rahasia Tuhannya ini ya berbeda-beda, gaya bahasanya juga beda, apanya lagi, sifatnya juga beda. Tapi ketika keluar misal ada bersifat menyinggung, bersifat menghujat, itu beliau tidak ada rasa oh akulah yang terbaik. Tidak ada rasa seperti itu. Ya kembali cuma mengingatkan. Tapi terkadang ya wes seperti itulah. Lah kok malah kemana-mana. Ya enggak apa-apa. Ketika kesadaran Tuhan itu terjatuh ke bumi, maka pikiran aktif. Ketika pikiran aktif, dia menanggapi dunia fisik. Ya lewat apalah terserah, lewat panca inderanya. Dengan pikiran menanggapi dunia fisik dengan panca inderanya, maka pikiran secara otomatis akan memunculkan, menampilkan, memilah segala sesuatu yang sudah ada di dalam dirinya sendiri, yaitu pikiran bawah sadar. Kemudian terekspresikan oleh tubuh fisiknya. Ya, hanya seperti itu prosesnya. Maka yang bermain-main di dunia ini adalah jiwa. Jiwa itu ya segala sesuatu yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar, lalu terekspresikan ke luar. Ya kita ini. Ya kita ini yang diambil oleh pikiran sadar untuk menanggapi dunia dari pikiran bawah sadarnya, yang kemudian itu disebut jiwa, yang terekspresikan melalui tubuh fisiknya. Itu adalah si aku. Kembali si aku. Aku yang mana? Ya terserah kita menanggapinya, meresponnya gimana, merespon dunianya, si pikiran itu. Aku si marah, aku si sabar, si bahagia, si sedih, si cemburuan. Di dalam setiap aku itu, aku si marah, di sana terdapat pemikiran, perasaan, dan keinginan. Termasuk di dalam si aku cemburuan, di sana terdapat pemikiran, perasaan, keinginan. Di dalam aku susah, di sana terdapat pemikiran, perasaan, dan keinginan. Seperti itulah diri kita ini, di mana setiap pikiran menanggapi segala sesuatu, pikiran sadar itu dia akan terus memunculkan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya, terus menerus. Lo ini tanpa kita sadari loh, karena kejadian itu berlangsung dengan sangat cepat sekali, berlangsung dengan sangat cepat.
Dari situ maka sebenarnya diri kita ini adalah konsep maya, konsep halusinasi dari pikiran yang tersimpan di dalam pikiran bawah sadar, yang kemudian itu disebut dengan jiwa yang terekspresikan melalui tubuh fisik pikiran. Ya, hanya seperti itu. Maka ketika si aku, konsep-konsep halusinasi, konsep itu, ketika itu tidak ada perubahan sama sekali, maka dunianya pun juga tidak akan berubah. Karena dunia fisik, semesta, Tuhan itu akan menampilkan segala sesuatu yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya. Ketika tanpa ada konsep dari pikiran bawah sadar itu sama sekali, tidak ada konsep, yang ada hanya kesadaran. Kesadaran Tuhan itu sendiri, karena tidak memiliki fokus. Adanya fokus, adanya pemikiran, perasaan, dan keinginan itu karena ada konsep di dalam pikiran bawah sadarnya. Sedikit tentang pikiran. Pikiran ini terbagi menjadi 3. Si aku itu berada di dalam pikiran bawah sadar serta pikiran tidak sadar. Konsepsi aku marah yang di sana berisi pemikiran, perasaan, dan keinginan. Semuanya si aku apalah, entahlah, karena setiap manusia memiliki akunya masing-masing yang berbeda-beda. Di dalam kehidupan, waktu yang telah lampau, entah itu masa kecil kita, ya masa-masa yang telah lalu, yang telah lama terjadi, itu tersimpan di dalam pikiran tidak sadar. Bisa saja dia muncul ke permukaan. Maka itulah kadang-kadang ingatan masa lalu kita ini tidak bisa teringat, tidak bisa muncul keluar, tidak bisa teringat oleh pikiran sadar, karena dia sudah berada di dalam pikiran tidak sadar. Jadi si aku yang berada di dalam pikiran tidak sadar kita ini, dia tetap ada di sana. Walaupun beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, ya bertahun-tahun, dia akan tetap berada di sana. Tidak bisa dihapus sama sekali. Sisanya ya ditimpa oleh pemikiran yang baru. Dari situ maka oleh saudara-saudara kita, para ilmuwan, ada sebuah penelitian tentang DNA. Ya, DNA itu berisi ya hal-hal semacam itu. Lalu adalah sebuah reinkarnasi. Yang bereinkarnasi apa? Jiwanya. Dan tidak perlu membahas ini. Yang terpenting adalah kehidupan kita saat ini. Bagaimana kita membenahi kehidupan kita saat ini. Yang telah lalu biarlah berlalu. Kan tidak ada gunanya kita mencari tahu tentang sesuatu tentang itu. Tidak ada gunanya bagi kehidupan kita. Sekarang, saat ini, apa yang ada ya kita hadapi dengan pengetahuan yang sudah kita terima dari beliau-beliau.
dari video 1, 2 dan ditambah dengan ya yang ini, maka manusia itu tidak akan pernah bisa merubah nasibnya tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia tidak akan pernah bisa merubah nasibnya. Kan kita ini membedakan nasib itu melalui rasa. Nasib baik rasanya ya bahagia, nasib buruk rasanya ya seperti itu. Seperti itu. Prinsip dalam hidup, prinsipnya semua kejadian ketika dia belum tersyahadati, belum disaksikan oleh Tuhan, maka rasa dari kejadian itu akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Dia akan bersembunyi di sana dan siap-siap akan terulang lagi. Untuk menetralkan rasa itu, ia harus disaksikan oleh Tuhan. Seperti itu. Misal kita berafirmasi menggunakan jimat, menggunakan raja, wifik, menggunakan keris, menggunakan ya apalah. Di sana kita memang benar kita akan memiliki sesuatu apa yang kita inginkan. Tapi kita masih dikejar oleh rasa-rasa itu. Misal kita mendapatkan harta sejumlah sekian, ketika kita dipaksa untuk merasakan rasa yang tidak enak, akan ada saja sebuah kejadian yang datang dan membuat kita merasakan hal itu. Misal uangnya langsung habis kayak, misal kita ya apalah terserah. Nah seperti itu. Semua kejadian yang belum disaksikan Tuhan, dia akan terus menerus berulang. Ya kalau bahagia ya boleh saja kita ambil. Kalau bahagia kita ambil. Kalau tidak bahagia, kalau sedih dan itu belum tersaksikan Tuhan, ya kembali lagi. Hanya seperti itulah hidup kita ini. Ya kita lanjutkan di part selanjutnya. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.